Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, yakni Dr. Helna Nelis MPD. Saya Leonie Febiola dengan NIM 2212100171 jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 4E. Ingin mempresentasikan berjudul pengembangan komponen isi atau bahan ajar kurikulum. Pertama-tama, pengertian komponen isi atau bahan ajar kurikulum. Bahan kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum meliputi semua aspek pengetahuan atau materi pembelajaran. Hal ini dapat tergambarkan pada isi setiap materi pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Baik materi maupun aktivitas itu seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Isi atau bahan kurikulum adalah berbagai pengetahuan pengalaman belajar yang harus diperoleh peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Berbagai pengetahuan dimaksud dikemas dalam bentuk mata pelajaran. Sedangkan pengalaman belajar diberikan dalam bentuk program sekolah baik yang terjadwal maupun insidental. Baik pengetahuan maupun pengalaman belajar harus disesuaikan dengan tingkat dan jenis pendidikan, pengembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selain itu, harus berorientasi pada potensi dan wawasan pemikiran yang global. Baik, setelahnya ada jenis-jenis komponen isi. Secara umum, bahan ajar dapat dibedakan ke dalam bahan ajar cetak dan non-cetak. Bahan ajar cetak dapat berupa handout, buku, modul, brosur, dan lembar kerja siswa. Sedangkan bahan ajar non-cetak meliputi bahan ajar audio seperti kaset, radio, piringan hitam, dan compact disc audio. Bahan ajar audio virtual seperti computer assistant instruction dan bahan ajar berbasis web. Nah, bahwa bentuk bahan ajar atau materi pembelajaran antara lain adalah bahan cetak, handout, buku, modul LKS, brosur, dan leaflet. Audio, radio kaset, CD audio, visual foto atau gambar, audio visual seperti video, film, atau VCD, dan multimedia seperti CD interaktif, komputer based, dan internet. Bahan ajar yang dimaksud dalam kajian ini lebih ke bahan ajar cetak berupa buku teks. Hal ini dikarenakan buku teks sangat erat kaitannya dengan kurikulum, silabus, standar kompetensi, dan kompetensi dasar. Mengungkapkan bahwa buku teks adalah buku tentang suatu bidang studi atau ilmu tentu yang disusun untuk memudahkan para guru dan siswa dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, buku teks mempunyai peran penting dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional. Hutchinson and Thorst dalam list 2012 mengungkapkan bahwa the textbooks is an almost universal element of English language teaching. Millions of copies are sold every year and numerous and projects have been set up to product them in various countries. No teaching learning situation, it seems, is complete until it has its relevant textbooks. Buku teks merupakan salah satu unsur yang dibutuhkan dalam pengajaran. Buku teks dapat juga menjadi wadah untuk menuliskan ide-ide terkait kebudayaan nasional suatu bangsa. Sebagaimana yang diungkapkan Pinjol 2009 bahwa textbooks are one of the most important educational inputs. Texts reflect basic ideas about a national culture and are often a flashpoint of cultural struggle and controversy. Selanjutnya, kita akan membahas kriteria jenis komponen isi atau bahan ajar. Jenis bahan ajar dibedakan atas beberapa kriteria pengelompokan. Nah, menurut Kuysnandar, jenis bahan ajar berdasarkan subjeknya terdiri dari 2 jenis, yakni antara lain
Satu, bahan ajar yang sengaja dirancang untuk belajar seperti buku, handouts, LKS, dan modul. Nah, karena adanya itu semua, anak-anak itu akan lebih giat lagi untuk belajar karena tertarik dengan adanya LKS tersebut atau buku-buku tersebut. Nah, adapun kedua, bahan ajar yang tidak dirancang namun dapat dimanfaatkan untuk belajar, misalnya clipping, koran, film, iklan, atau berita. Kusnandar juga menyatakan bahwa jika ditinjau dari fungsinya, maka bahan ajar yang dirancang terdiri atas 3 kelompok, yaitu bahan presentasi, bahan referensi, dan bahan belajar mandiri. Nah, berdasarkan teknologi yang digunakan, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas tahun 2008 mengelompokkan bahan ajar menjadi 4 kategori. Yuk kita simak bareng-bareng apa sih itu 4 kategori itu, yaitu 1. Bahan ajar cetak atau bisa disebut printed. Antara lain handout, buku, modul, lembar kegiatan siswa, brosur, leaflet, wheel card, foto atau gambar, dan model atau maket. Adapun yang kedua, bahan ajar dengar audio antara lain kaset, radio, piring hitam, dan compact disc audio. Adapun bahan ajar yang ketiga adalah bahan ajar pandang dengar yang bisa disebut audio visual seperti video compact disc dan film. Nah, adapun bahan ajar yang keempat yakni bahan ajar multimedia interaktif. Nah, itu adalah bahan ajar multimedia interaktif bisa disebut dengan interactive teaching material seperti CAI, Computer Assistant Instruction, compact disc yang bisa disebut dengan CD. Nah, multimedia pembelajaran interaktif dan bahan ajar berbasis web-based learning material. Baik, berikutnya kita akan membahas komponen isi dalam kurikulum meliputi tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, serta penilaian atau evaluasi pembelajaran. Adapun itu yakni 1. Tujuan pembelajaran merupakan hal yang ingin dicapai dari proses pembelajaran. Bisa berupa pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang diharapkan siswa yang dapat dikuasai setelah mengikuti pembelajaran. Adapun yang kedua, materi pembelajaran merupakan konten atau isi pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa, bisa berupa teks, gambar, video, atau materi lainnya yang relevan dengan tujuan pembelajaran, sehingga anak-anak dapat belajar dengan giat dan senang. Karena apa? Karena ada bentuk-bentuk pembelajaran yang banyak ia contoh dari cara belajarnya. Kita lanjut metode yang ketiga. Metode pembelajaran merupakan cara atau strategi yang digunakan dalam mengajar materi pembelajaran kepada siswa, seperti ceramah, diskusi, praktik langsung, atau metode lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. 4. Penilaian atau evaluasi pembelajaran merupakan proses untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai oleh siswa. Bisa berupa tes, tugas proyek, atau penilaian lainnya yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran yang telah diajarkan. Nah, penilaian atau evaluasi pembelajaran merupakan proses untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai oleh siswa. Biasa berupa tes, tugas, proyek, atau penilaian lainnya yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran yang telah diajarkan. Baik, materi yang selanjutnya, pendekatan pengembangan bahan ajar. 1. Pendekatan kronologis. Untuk mencapai tujuan pembelajaran diperlukan materi pembelajaran. Materi pembelajaran sub-sub pokok tersebut disusun dalam pokok-pokok bahasan dan sub-sub pokok bahasan yang mengandung ide-ide pokok sesuai dengan kompetensi dan tujuan pembelajaran. Pokok-pokok pembahasan dan sub-sub pokok pembahasan tersebut harus jelas skop dan sekuensinya. B. Pendekatan kuasai menurut Xiaodi. Sekuens kausal berhubungan dengan sekuens kronologis. Peserta didik dihadapkan pada
peristiwa-peristiwa atau situasi yang menjadi sebab atau pendahulu daripada suatu peristiwa atau situasi lain. Dengan mempelajari sesuatu yang menjadi sebab atau pendahulu, para peserta didik akan menemukan akibatnya. Menurut Rowntree, sequence causal cocok untuk menyusun bahan ajar dalam bidang meteorologi dan geomorfologi. Berikutnya C. Pendekatan struktural menurut Xiaodih dalam Mulyasa, bahwa bagian-bagian bahan ajar suatu bidang studi telah mempunyai struktural tertentu. Penyusunan sequence bahan ajar bidang studi tersebut perlu disesuaikan dengan strukturnya. Berikutnya D. Pendekatan logis dan psikologis. Materi bahan ajar dapat disusun berdasarkan pendekatan logis. Maksud logis ialah yang pertama, bahwa materi ajar yang disusun cukup logis bagi peserta didik yang menerima pesan dalam bahan ajar tersebut. Nah, yang kedua, bahwa bahan ajar yang disusun dimulai dari bagian menuju keseluruhan, sederhana menuju kompleks, nyata ke abstrak, dan dari bagaimana menjadi mengapa. Berikutnya yang E. Pendekatan spiral. Pendekatan ini dikembangkan oleh Browner. Bahan ajar dipusatkan pada topik atau pokok bahasan tertentu. Dari topik atau pokok bahasan tersebut, bahan diperluas dan diperdalam. Topik atau bahan ajar tersebut adalah suatu yang populer dan sederhana, tetapi kemudian diperluas dan diperdalam dengan bahan yang lebih kompleks. Berikutnya yang F. Pendekatan hierarkis. Pendekatan ini dikembangkan oleh Robert Gagne dengan prosedur sebagai berikut. Tujuan-tujuan khusus pembelajaran dianalisis, kemudian dicari suatu hierarki urutan bahan ajar untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Hierarki tersebut menggambarkan urutan kemampuan bawahan apa yang mula-mula harus dikuasai oleh siswa, berturut-turut sampai pada kemampuan bawahan terakhir. Berikutnya yakni langkah-langkah penyusunan komponen isi atau bahan ajar. 1. Mengidentifikasi faktor yang ada pada kompetensi dasar dan standar kompetensi. Ketika pendidik memutuskan bahan ajar, ada baiknya untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor pada kompetensi A yang harus diraih. Di antaranya adalah menganalisis dan mempertimbangkan faktor kognitif, psikomotorik, dan efektif. Contohnya adalah pada masa faktor kognitif, di dalamnya terdapat 4 elemen yang ada, yakni konsep, prosedur, fakta, dan prinsip. Yang kedua, menentukan jenis bahan ajar yang cocok untuk kompetensi yang harus diraih. Dengan kebijakan ini, maka guru akan dimudahkan secara tidak langsung. Rencana tersebut diantaranya adalah menganalisis dan mengidentifikasi ranah konsep, efektif, prinsip, prosedur, atau paduan dari materi yang lebih dari satu. Ketiga, menentukan referensi bahan ajar ketika pendidik sesudah memutuskan jenis bahan ajar. Tahap selanjutnya adalah memilih referensi dari bahan ajar. Materi dari bahan ajar bisa diperoleh pada media seperti video, internet, jurnal, majalah, koran, dan buku. Di samping itu, guru juga harus berperan aktif dan kreatif agar siswa bisa memperoleh bahan ajar alternatif. Nah, jadi kesimpulannya adalah komponen isi dalam pengembangan kurikulum merujuk pada substansi atau materi yang akan diajarkan kepada siswa dalam suatu program pembelajaran. Ini termasuk materi pelajaran, konsep fakta, dan keterampilan yang ingin dicapai oleh siswa. Komponen isi juga mencakup urutan pembelajaran, pemilihan materi yang relevan, serta cara penyajian dan perorganisasian materi tersebut sesuai dengan tulisan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, dengan kata lain, komponen isi menentukan apa yang akan dipelajari oleh siswa dalam kurikulum tersebut. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah itu hanyalah datangnya dari saya, dan apabila ada kata yang benar hanyalah milik Allah semata. Wabillahi taufiq walhidayah, walidah walinayah. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apabila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Apabila ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Cukup sekian dari saya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua.